حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها ويتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin yang mulia, ada beberapa peperangan di dalam Islam menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita dalam buat kerja dakwah ini. Bahkan bukan dalam peperangan saja, semua aspek kehidupan Nabi dan para sahabat adalah menjadi iktibar, ibrah, pelajaran yang berharga bagi kita dalam kerja dakwah ini. Bapak-bapak hadirin yang mulia, Perang Badar adalah perang yang pertama diikuti Nabi SAW. Sesudah beliau hijrah pada tahun kedua Hijriah, tepatnya bulan Ramadan, musim panas. Ketika itu Abu Sufyan pergi berniaga membawa barang dagangan orang kafir Quraisy sampai ke Syam. Ketika pulang dari Syam, Nabi dengar kepulangan mereka, maka Nabi mentarget para sahabat untuk menghadang kafilah Abu Sufyan yang melewati dekat kota Madinah menuju Mekah. Maka ketika itu para sahabat semangat. Kenapa? Karena sebagian mereka itu ada harta mereka dulu dirampas ketika mereka di Mekah. Para muhajirin harta mereka dirampok oleh orang-orang musyrikin Makkah. Maka ketika Nabi SAW mentarget mereka, persiapan mereka tak banyak. Bukan mereka tidak punya senjata, tapi karena niat mereka hanya untuk menghadang kafilah, menakut-nakuti kafilah saja, mereka tak bawa senjata banyak. Satu orang yang bawa kuda, onta dua, yang lainnya itu jalan kaki. Senjata pun tak banyak. Hadirin yang mulia, ketika Nabi dan para sahabat jemaahnya, rombongan Nabi SAW sudah keluar dari kota Madinah menuju tempat strategis dekat Badar sana, maka kafilah Abu Sufyan ketika itu melewati tempat yang sama, yaitu di belakang Nabi SAW. Maka Abu Sufyan, karena dia memang ahli strategis perang zaman dahulu, maka ditengoknya ada kotoran onta, dipegangnya kotoran onta ini, maka kotorannya bercampur dengan biji-biji korma. Maka ketika itu Abu Sufyan tahu bahwa pasukan Madinah sudah berada di depan sana, mau menghalang mereka, mau menghadang mereka. Akhirnya Abu Sufyan beralih, tidak lewat seperti biasa, lewat arah pantai dia. Maka ketika lewat arah pantai, dia upah satu orang dari Bani Ghifar, memberitahu kepada orang Quraisy cepat dia berkuda sampai di sana. Maka orang tadi berdiri di Bukit Safa, maka dibuka bajunya, dia menjadi Nadhirun Oryan. Sebagaimana Nabi Nadhirun Oryan, dia pun seperti itu.
buka baju memberi kabar berita yang sangat menakutkan. Maka ketika itu orang-orang Quraisy berkumpul, ada apa dengan kamu? Ada apa dengan kamu? Maka ketika itu beliau mengatakan bahwa perdagangan kalian sudah dirampok oleh pasukan Madinah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu Abu Lahab ada di situ. Abu Jahal menjadi pemuka mereka, raja mereka ketika itu. Mereka melihat suasana ini, situasi ini genting. Sempat dirampok harta mereka, maknanya setengah tahun mereka kelaparan. Karena perdagangan mereka, hidup mereka dari perdagangan jual beli itu. Harta seluruh orang Mekah bertumpuk kepada Abu Sufyan ketika itu. Hadirin yang mulia, ketika mendengar itu berita itu, Abul Hakam atau gelaran daripada Abu Jahal mengumpulkan seluruhnya orang Quraisy untuk ikut membuat satu pasukan membantu menyelamatkan kafilah dagang. Bukan untuk perang, menyelamatkan kafilah dagang. Maka seluruhnya, yaitu termasuk Bani Zuhrah, keturunan dari Aminah, ibunda Rasulullah SAW, ikut dalam peperangan itu, ikut dalam pasukan Quraisy. Ketika sampai mereka keluar dari kota Madinah, mau menuju Madinah, keluar kota Makkah menuju Madinah, jumpalah dengan kafilah dagang Abu Sufyan. Mari kita pulang, sudah selamat perdagangan kita, kata Abu Sufyan. Maka ketika itu mereka hendak pulang. Tapi iblis laknatullah alaih berwujud ketika itu menjadi manusia, yaitu kepala perang pasukan Quraisy zaman dahulu. Terkenal namanya, maka dia menjelma seperti itu. Aku adalah si fulan, kata. Tahukah kalian siapa aku? Terkejut mereka, kok bisa hidup kembali dia. Terkenal dalam syair-syair, dia itu orang yang paling hebat dalam peperangan. Kita sekarang untuk menghancurkan pasukan Madinah. Kalau tidak, kapanpun perdagangan kita akan dihadang mereka. Semangatlah semuanya. Karena mereka tahu, oke, selamat sekarang. Suatu saat nanti pasti dihadang mereka. Bani Zuhrah ketika itu pulang. Tidak mau ikut dengan pasukan, selain itu bergabung dengan pasukan Quraisy. Bahkan paman Nabi sendiri pun 2 orang ikut di situ. Abu Lahab ketika itu sebetulnya tidak mau ikut, sudah tua kali dia. Sudah tak bisa buat apa-apa, gemuk orangnya. Tak bisa gerak sebetulnya dia. Sebelum berangkat Abu Jahal tahu Abu Lahab tak akan berangkat. Dia sudah ngomong, wahai Abul Hakam, kan ya, aku akan berikan pasukanku kepadamu untuk perang, aku tak ikut. Kan? Abul Hakam atau Abu Jahal ketika itu tahu betul. Abu Jahal tahu betul, ini kalau sempat tak berangkat dia, yaitu Bani Hashim bisa tak berangkat gara-gara dia. Karena kabilah dari Nabi SAW. Akhirnya dia pergi ke rumahnya, dia ambilnya minyak wangi. Minyak wangi untuk perempuan. Beda minyak wangi laki-laki dan perempuan. Minyak wangi laki-laki yang disunahkan adalah berbau tajam tak berwarna. Minyak wangi untuk perempuan terbalik, berwarna tapi tak berbau tajam. Ini sunnah. Maka ketika itu Abu Jahal mengambil minyak wangi perempuan, ditaruhnya di muka siapa? Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Kau ngejek Kau Abu Lahab kata, kau ngejek aku ya? Aku ini bukan perempuan. Kalau enggak perempuan ngapain kau di sini? Kan? Yang perempuan yang enggak mau keluar. Kan? Ini bahaya nih, enggak pernah keluar nih, kayak perempuan nantinya. Abu Jahal paham betul, yang nggak mau ikut keluar ya perempuan katanya. Jadi kalau nggak mau jadi perempuan keluar semuanya Pak, insya Allah. Hadirin yang mulia, maka ketika itu Abu Lahab pun ikut perang. Maka dia mengatakan kepada istrinya, aku mau perang, mau siapkan pakaian perangku. Tapi kau sudah dikatakan oleh keponakanmu itu Rasulullah SAW, Muhammad katanya, karena belum memanggil Nabi dia. Kamu dikatakan Muhammad itu akan dibunuh oleh kaum muslimin, ngapain kau ikut? Apa kata Abu Lahab? Tenang saja, pergi dulu rombongannya, aku di belakang, udah pergi aku pulang gitu. Ece-ece lah gitu. Nah, karena ada kartun gitu juga. Udah ditaskil orang itu semuanya, dia di belakang nggak jadi keluar dia.
Kemudian hadirin yang mulia, ketika itu Abu Jahal tahu betul, yang pertama dipanggilnya, ya Abu Lahab, kum anta, berdiri kamu, sok pertama kau dulu. Mana bisa ngelak lagi? Itulah Abu Jahal saking pandainya bagaimana siasat itu. Nah, maka sampai itu bertemu dengan pasukan Abu Sufyan, dengan rombongan Abu Sufyan, disuruh pulang sama Abu Sufyan, tapi mereka tak mau. Banu Zuhra yang pulang, yang lainnya ikut dalam rombongan. Maka ketika sampai mereka di Badar, berjumpa dengan pasukan Islam, Nabi SAW tahu bahwa pasukan itu rombongan Abu Sufyan sudah selamat. Yang dihadapi Nabi SAW bukan yaitu rombongan Abu Sufyan, pasukan Quraisy. Bagaimana Nabi mengetahui bilangan jumlah pasukan Quraisy ketika itu? Ada mata-mata dari Quraisy ditawan Nabi SAW. Tawanan. Ketika ditanya berapa jumlah klan, siapa pimpinan pasukan, nggak mau ngaku dia. Tapi Nabi SAW ada buat strategis politik sama dia. Ditanya Nabi, satu hari berapa ekor kalian sembelih onta? Dijawabnya, 9 ekor satu hari kami sembelih. Paham Nabi, 1 ekor untuk sampai 100 orang. 2 ekor 200 orang. Maka kalau kita 1 kambing 1 kampung. Kalau mereka 1 onta 100 orang yang makannya. Nabi tahu berarti jumlah mereka lebih 900 orang. Nah, para sahabat ketika itu yang ditanya Nabi SAW, yang diminta Nabi untuk bukan perang, tapi menghadang kafilah yaitu Quraisy, perdagangan mereka. Hadirin yang mulia, maka Nabi SAW merasa risau. Ada perjanjian dengan orang-orang Ansar, kaum Khazraj sama Aus, bahwa Nabi SAW ditolong mereka apabila mereka bersama Nabi di Medina. Apabila Nabi ada di Medina, mereka berjanji hidup mati setia kepada Nabi. Tapi ini Nabi SAW sudah di luar kota Medina di Badar. Tidak ada perjanjian dengan Nabi. Nabi risau dan sedih. Sempatlah teringat bahasa itu bagi mereka. Perjanjian di Aqabah Tsani, pasti mereka akan balik tidak membantu Nabi. Maka Nabi target para sahabat ketika itu, siapa yang mau siap membantu berperang melawan orang-orang Quraisy, musyrikin Makkah. Hadirin yang mulia, para sahabat berdiri ketika itu. Umar mengatakan, saya Rasulullah. Ijlis anta, duduk kau, kata Nabi. Kenapa? Orang muhajirin mau tak mau harus perang. Karena mereka itu akan dihujani atau dilawan orang-orang Quraisy, akan dibunuh kalau mereka tak mau. Kalau orang Ansor tak mau, mereka selamat, nanti tak akan diganggu orang Quraisy. Mau tak mau orang Quraisy yaitu muslimin harus ikut berperang orang muhajirin melawan Quraisy Makkah. Hadirin yang mulia, maka ketika itu Nabi SAW target lagi, siapa lagi yang membantuku berperang melawan musyrikin Makkah? Abu Ubaidah bin Jarrah berdiri. Duduk kamu, bukan itu yang dimau Nabi SAW. Nabi yang inginkan yaitu para orang Ansar yang sudah berjanji akan membantu ketika yaitu hanya di kota Medina. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu ketika itu bangun. Apakah dari kami yang kau mau ya Rasulullah? Kami bukan seperti Bani Israel. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau ya Musa, berperang dengan Tuhanmu. Kami duduk nonton, siapa menang kami ikuti. Siapa yang akan menang itu yang jadi kami ikuti. Kami bukan seperti Bani Israel. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma. Pergilah engkau berperang dengan Tuhanmu ya Rasulullah. Kami akan bersama kamu berdua nanti ikut. Nabi semangat ketika itu. Maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam, sampai pagi Nabi berdoa, sampai ridak selendang Nabi jatuh, basah jengkolnya dengan air mata. Ya Allah, kalau engkau binasakanlah yaitu pasukan muslimin sekarang ini, lam tu'bad abadan, engkau tak akan disembah selama-lamanya lagi. Sedih sekali rayuan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir ke Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun." Ketika Allah bantu, tolong orang-orang Islam dalam perang Badar, ketika itu kamu merasa hina, tapi Allah SWT bantu umat Islam.
Maka Allah Subhanahu wa taala bantu ketika itu bala bisalasati alafin minal malaikati munzalin. 3.000 malaikat diturunkan Allah untuk melawan orang musyrikin Makkah. Berapa? 3.000. Malaikat Jibril alaihissalam saja kalau dia dibentangkan sayapnya, timur dan barat tertutup hari ini. Ini 3.000 malaikat. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Bahkan kalau kamu bersabar, bertakwa lagi, yakin kepada Allah lagi, Allah akan tambah kepadamu pasukan malaikat, tambah 5.000 lagi, kata Allah. 8.000 melawan berapa? 900 orang lebih saja orang kafir. Berapa banyak pasukan. Hadirin yang mulia, ketika itu ada 2 orang kakak beradik, orang-orang Madinah yang belum Islam, memelihara menggembala kambing. Di tengahnya pasukan malaikat, jubahnya putih, serban putih, pakai kuda putih, turun dari langit, nampak sampai pingsan mereka. Hadirin yang mulia, ketika itulah Iblis la'natullah alaih melihat, inni ara ma la taran, inni akhafullaha rabbal alamin. Iblis mengatakan, aku melihat sesuatu yang tidak kamu lihat. Aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Rasa takut itu bagi iblis masih ada dia. Ingat Tuhan masih ada dia. Sampai dikatakan aku takut kepada Allah. Pasukan malaikat begitu banyak ketika itu turun. Hadirin yang mulia. Maka ketika iblis lari berupa manusia tadi, orang-orang mengatakan, wahai kamu pimpinan perang, kenapa kamu lari? Aku lihat pasukan malaikat turun yang mana kamu tidak melihatnya. Lari dia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemenangan ketika di tangan umat Islam, malaikat datang sebelum dipancung, maka kepala mereka sudah lepas dulu sebelum sampai pedang para sahabat dan ini. Bahkan Allah bantu beberapa orang sahabat, dari ranting kayu bisa menjadi pedang dia. Bahkan ada satu orang sahabat Nabi SAW, kurus orangnya. Maka dibawanya tawanan kepada Nabi. Siapa yang ditawannya? Abbas radhiyallahu anhu. Abbas adalah orangnya besar sekali orangnya, gagah, pemberani hari ini. Ketika itu dikatnya dibawanya kepada Nabi SAW. Dia cerita, ya Rasulullah, ini tawananku, katanya. Maka kata Abbas, bukan ya Muhammad, katanya. Karena keponakannya Nabi SAW, seumur tapi keponakannya. Hadirin yang mulia, maka beliau mengatakan, aku bukan ditawannya, tapi ada satu orang makhluk, katanya, memelukku tak gerak aku sedikit pun. Kalau ini orang macamnya, katanya, sekali piting mati yang dibuat. Apa kata sahabat? Tidak ya Rasulullah, aku yang ikat dia, aku yang membawanya. Diam kamu, malaikat datang bantumu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan bilangan mereka yang sedikit, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Disitulah letak kejayaan umat hadirin. Allah menangkan mereka, bukan pasukan mereka, bukan senjata mereka, tapi mereka tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin hanya Allah yang maha segala-galanya. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Allah ceritakan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka memang yaitu melemparkan tombak, mereka memanah. Allah segala-galanya hari ini. Allah yang memberikan kekuatan melemparkan segala-galanya. Allah yang memenangkan orang Islam. Asal syaratnya orang Islam dekat kepada Allah, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kalau kita lihat dalam sejarah baru-baru ini, kita tengok Saddam Hussein kalah perang dengan Amerika. Kita tengok kenapa bisa kalah satu negara di perang, padahal pasukannya banyak. Ada namanya embargo. Maka Irak ketika itu di embargo, kita bukan cerita politik, kenyataan yang kita ngomongkan ini.
Tidak boleh ada obat-obatan yang masuk ke Irak. Makanan tidak boleh disumbangkan ke Irak. Pasukan tak boleh dibantu. Kemudian senjata tak boleh dimasukkan ke Irak. Ini lambat laun kalau sudah negara yang dikepung akan mati kemiskinan negara. Lumpuh total dia. Ketika tidak ada bisa lagi. Kemudian dari dalam tak bisa dijual minyaknya. Tak bisa perdagang mereka. Akhirnya mati lumpuh total mereka. Hadirin yang mulia, paham betul orang-orang kafir. Selagi ta'alluq mereka kepada Allah orang Islam, tak akan bisa dikalahkan umat Islam. Ketika pasukan yaitu Parsia ketika itu sudah mau kalah mereka dengan pasukan yaitu muslimin dipimpin oleh Umar bin Khattab khalifah gitu. Mereka minta bantuan kepada Cina, Raja Cina. Apa kata Raja Cina? Aku sanggup mengirim pasukan kepada kalian, kepada Parsi, membantu melawan orang muslimin. Dari sejak yaitu tempat tinggalku ini bersusun pasukan sampai ke tempatmu, sanggup kukirim banyak pasukanmu. Tapi melawan orang Islam tak akan sanggup. Kenapa? Karena ada hubungan mereka sama Tuhan mereka. Ada kekuatan lain yang membantu mereka sehingga mereka bisa menang dalam setiap peperangan itu. Orang kafir tahu betul kalau hubungan kita, keyakinan kepada Allah betul kita, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkan kita. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yaghfirkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah sudah bantu kamu, siapa yang dapat mengalahkan kamu? Kata. Jadi hari Allah SWT, bantuan Allah kepada umat ini apabila umat ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti perintah Allah, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jadi pelajaran bagi umat hari ini. Kapan para dai-dai ini dibantu oleh Allah? Apabila mereka tawajuh kepada Allah. Sekarang kita cengeng hadirin yang mulia. 4 bulan udah tiap tahun. Masya Allah. Amalan bagus hadirin yang mulia. Tapi kenapa ketika kita keluar di jalan Allah, tawajuh pada Allah gak ada gitu. Kelemahan kita dalam kerja saya dan kita semuanya, ta'alluq kepada Allah tidak ada lagi. Kalaupun ada sedikit hadirin yang mulia. Lagi keluar di jalan Allah di negeri jauh. Lagi keluar di jalan Allah 4 bulan jalan kaki. Ada masalah, langsung HP halakohnya, markah daerahnya. Bantu kami, kalau enggak habis biaya pulang kami nantinya. Sampai kapan kita membohongi umat hari yang mulia? Lagi keluar, kalau di Makkah tidak masalah, memang dia lagi lemah iman. Lagi keluar jalan kaki, hari yang minta pulang di Nusrah karena habis biaya hari ini. Ta'alluq kepada Allah sudah mulai hilang. Walaupun sudah 4 bulan tiap tahun yang mulia, belajar kita hari yang mulia. Jangan tawajuh dengan makhluk dalam kerja doa ini ketika kita keluar. Kalau kita dalam keluar saja tidak tawajuh kepada Allah, kapan lagi kita mau tawajuh kepada Allah? Mungkinkah sama anak bini kita tawajuh pada Allah kita? Dalam perdagangan kita tawajuh pada Allah? Tidak hanya mulia. Tapi ketika kita keluar itulah dekatnya kita kepada Allah. Tapi di situ pula hilang keyakinan kita. Amir sahab, musyarakan kami, kalau enggak pulang kami nanti. Sampai ke gitu. Maka hari Allah Subhanahu wa taala, maka keluarnya kita di jalan Allah adalah memperbaiki hubungan kita, ta'alluq kita kepada Allah. Bersedia insyaallah. Jangan ada pulang karena masalah lagi keluar, insyaallah. Walaupun sakit, walaupun mau mati, jangan pulang. Syahid di jalan Allah adalah yang kita cita-citakan hari ini. Syahid di jalan Allah adalah cita-cita seorang pejuang di jalan Allah. Bahkan kalau syahid, wasiatkan jangan dibawa pulang mayatku, sunnah Nabi itu. Sunnah para sahabat yang sudah hilang kita zaman kita sekarang banyak sekali. Alhamdulillah kemarin di Jogja meninggalnya dikubur di Jogja. Alhamdulillah, itulah contohnya. Jangan dibawa pulang hari ini. Memang itulah keinginan kita mati syahid di jalan Allah. Bagi para pejuang ya Allah, ada dapat itu hadiah dari Allah, mati dan dikubur di tempat di mana keluarga Allah SWT. Bersedia insyaallah. Kemudian yang kedua hari ini yang mulia, ada peperangan Uhud. Kapan? Tahun ketiga Hijriah, setahun sesudahnya.
Perang Uhud ini Nabi SAW menginginkan peperangan itu di kota Madinah. Tapi para sahabat punya usulan ketika itu, punya pendapat, mereka minta di luar kota Madinah. Nabi ikuti usulan para sahabat ketika itu. Ketika terjadi peperangan itu, Nabi bagi dua pasukan. Pasukan yaitu pemanah berada di puncak gunung, 50 orang. Nabi pesan kepada mereka, kalah menangnya kita, jangan kalian turun sebelum ada arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada pasukan yang kedua disusun Nabi, pasukan di bawah. Nabi bersama para sahabat ada di sana semua. Hadirin yang mulia. Ketika pasukan orang Quraisy datang, itu balas dendam atas kekalahan pasukan mereka di Badar, datang dengan semangatnya mereka. Maka ketika itu mereka sampai juga di Uhud, pasukan mereka dibagi dua, pasukan yaitu pemanah mereka, yaitu Khalid bin Walid yang belum masuk Islam, berada di arah bukit. Tapi karena pasukan Islam lebih duluan sampai, tempat strategis dipilih oleh pasukan Islam bagian atas. Maka pasukan orang Quraisy yang bagian bawah hendak menyerang pasukan muslimin. Terjadilah peperangan di bawah. Sebelum sampai pasukan Quraisy Makkah, kafir Quraisy musyrikin Makkah, maka hujan anak panah kali 50 menimpa pasukan Quraisy gitu. Sekali anak panah, 50 anak panah. Maka kena ontanya, kena binatangnya, berlarian mereka semuanya. Belum menjumpai pasukan muslimin, pasukan Quraisy Makkah sudah lari terbirit-birit. Ketika itu ghanimah sangat banyak berjatuhan. Orang-orang muslimin yang ada di bawah, pasukan muslimin yang di bawah bersama Rasulullah SAW, memilih atau mengumpulkan harta ghanimah di bawah. Pasukan muslim yang ada di atas nengok, ini enak-enak yang di bawah saja ini. Kita yang memanah, mereka yang mengumpulkan harta waris, harta ghanimah. Kalau sampai habis perang sudah tak ada lagi yang kita dapati, apa bagian kita? Nanti bagian mereka 1/5 yang untuk Rasulullah dan Rasulnya, yang lainnya untuk yang mendapat. Kita bagian kita di mana kalau tak ada dapat apa-apa? Akhirnya kata amirnya, jangan turun sebelum ada perintah dari Rasulullah SAW. Tapi sebagian besar, lebih dari 40 orang para sahabat, turun semuanya. Tinggal sedikit yang berada yaitu di atas bukit, patuh kepada perintah Rasulullah SAW. Maka ketika yang di atas tadi turun ikut mengambil harta ghanimah, Khalid bin Walid melihat ketika itu ada celah, maka diserang habis-habisan pasukan yang sedikit tadi di atas bukit, sehingga gugur semuanya yang di atas bukit. Mati syahid semuanya. Kemudian ketika orang Islam sibuk mengumpulkan ghanimah, orang kafir yang di bawah sudah lari, anak panah terbalik arah, langsung menghujani pasukan muslimin ketika itu. Langsung terbirit-birit, lari kocar-kacir pasukan muslimin. Maka pasukan musyrikin Makkah yang ada sudah lari di bawah, dipanggil lagi, akhirnya balik berperang melawan pasukan muslimin sampai Nabi SAW diselamatkan Allah, dilindungi oleh Jibril alaihissalam gitu. Maka topi besi Nabi SAW dipukul orang Quraisy, orang kafir ketika itu, sehingga berdarah. Berdarah yaitu kening Nabi SAW. Bahkan gigi Nabi SAW berdarah ketika itu. Satu orang sahabat Nabi SAW mencabut, itu satu orang Ansor ketika mencabut dengan giginya, lepas satu giginya. Gigi sahabat tadi mencabut, yaitu besi yang masuk ke kening Nabi SAW. Sampai 2 kena itu giginya copot harinya. Maka ada seorang sahabat ketika itu menjilat darah Nabi SAW. Hadirin ke Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika terjadi kekalahan di tangan orang Islam, maka orang-orang musyrikin, orang-orang yaitu munafikin yang ada di Madinah mengatakan, Allah abadikan nama Quran, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Pasukan muslimin banyak yang meninggal, syahid, kemudian mereka pulang dengan luka-luka. Pasukan orang musyrikin Makkah katanya mereka menang, sebetulnya tak menang. Orang Islam kalah,
orang kafir tak menang. Kan lucu. Orang Islam kalah, orang kafir tak menang. Kapan dikatakan menang dalam peperangan? Dua syaratnya. Pertama, tawanan didapat, harta ghanimah dirampok. Itu baru kemenangan. Kalau tidak ada tawanan dan harta ghanimah, itu bukan menang. Maka orang musyrikin Makkah, ketika mereka sudah pergi balik sekali lagi, karena mereka tahu mereka tidak dapat ghanimah, mereka tidak dapat tawanan. Ketika pulang nanti mereka tanya, mana kamu tanda menangnya? Mereka tak ada yang kamu tawan, hartanya pun tak dapat. Iya, kalau mereka kalah, kadang nggak percaya orang di sana. Akhirnya mereka balik mau perang lagi, kan itu kejadiannya. Maka orang-orang Mu'ayyid Madinah, orang munafik yang ikut perang, mengatakan yadhunnuna billahi ghairal haqq. Mereka membuat sangkaan kepada orang-orang berislam ghairal haqq, dhannal jahiliyah, sangkaan yang tak hak, yaitu dhannal jahiliyah, sangkaan jahiliyah namanya. Menyangka kepada Allah bahwa kalau seandainya Rasulullah SAW itu benar, hak, pasti Allah sudah bantu orang Islam. Tapi yang dibawanya itu tak betul, maka kalah orang Islam. Itulah sangkaan jahiliyah. Hadirin yang mulia, kenapa Allah kalahkan umat Islam dalam perang Uhud? Apa Allah tak bisa bantu dengan malaikat lebih banyak lagi? Apa Allah tak bisa bantu dengan itu pasukan yang lain? Bisa, hadirin yang mulia. Tapi menjadi pelajaran bagi umat. Selagi umat ini mereka jauh dari sunnah Nabi, tak mau patuh kepada sunnah Nabi, mereka tidak akan dapat kemuliaan dan kejayaan. Seandainya dimenangkan Allah, umat Islam di zaman Nabi dalam perang Uhud, pasti orang-orang sekarang mengatakan, di zaman Nabi hidup pun meninggalkan sunnah Nabi bisa menang, apalagi di zaman sekarang. Jadi pelajaran ibrah bagi kita. Setiap umat Islam menjauhkan sunnah Nabi dalam kehidupan mereka, maka kejayaan, kemuliaan, kebahagiaan mereka tidak akan dapatkan. Kemenangan di tangan orang Islam tak akan ada. Allah tidak bantu umat Islam. Bahwa Allah gunakan orang-orang kafir mencabik-cabik umat Islam tatkala mereka mencabik-cabik sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, sunnah Nabi itu sangat berharga di sisi Allah. Lebih berharga daripada dunia dan seisinya, hadirin yang mulia. Ini yang harus kita pahamkan, sunnah Nabi itu sangat penting. Maka Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "May yuti' Rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia sudah taat kepada Allah. Mafhumul mukhalafahnya, kalau mereka tidak mau patuh kepada Rasul, mereka tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah. Maka ada kepahaman orang sekarang mengatakan, kita ngapain ikut sunnah Nabi? Yang kita ikuti Allah saja, mutawatir. Al-Quran itu sudah mutawatir. Hadis Nabi gak semua mutawatir. Ini pemahaman ingkar sunnah namanya. Hadirin Allah SWT, ketika kalian belajar itu difa'ani sunnah dulunya, maka gugur kalian mengatakan, kamu akan dapati berapa banyak umat Islam nantinya memahami hadis Nabi, kalau tidak mutawatir kayak Al-Quran, jangan dipakai. Hadirin yang mulia, banyak para sahabat Nabi SAW yang mendengarkan hadis itu satu orang ketika bersama Nabi, dia berdoa. Nggak sampai 10 orang mutawatir, maknanya sampai 10 orang ke atas yang meriwayatkan hadis itu baru mutawatir. Kalau tidak namanya hadis masyhur atau hadis ahad, berarti namanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin apapun dalam bentuk hadis itu perintah Nabi, kita harus yakin 100%. Bukti mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zahir dan batin kita harus ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekadar yaitu kita hanya mengatakan, maaf, buat maulid Nabi, tapi besok subuh lewat mereka tak ikut Nabi. Ini kejadian di tempat kami lah, kalau sini mungkin nggak nampak. Maulid Nabi malam, sampai jam berapa? Jam 12 baru selesai acaranya. Makan-makan mereka kotor masjid, lepas itu besok atau sholat subuh. Masya Allah, tadi malam bersyair-syair, mereka mengatakan cinta kepada Nabi SAW.
dusta hadirin. Akan zindik nanti umat Islam seperti ini. Mengatakan yaitu mereka cinta kepada Nabi SAW. Tapi mereka meninggalkan sunnah Nabi besar daripada mereka hanya sekedar mengatakan cinta. Bukti cinta itu harus lahir dalam pengakuan mereka dengan tingkah laku mereka sesuai yang mereka cintai tadi. Al-muhibbu liman yuti'. Apa? Orang yang bercinta itu adalah mentaati orang yang dicintainya. Bahwa orang yang mentaati itu harus mencintai, orang mencintai harus taat kepada orang yang dicintainya. Bohong yang dikatakan Allah, qul in kuntum tuhibbun Allah, mencintai Nabi tak mengikuti kehidupan Nabi. Ini yang kita dapat ya, umat realiti dalam umat sekarang di kenyataannya, umat jauh dari sunnah, ingkar sunnah, mereka tidak sadar hadiahnya. Mereka mengakui kami mencintai Nabi, bersalawat kepada Nabi itu sangat penting hari ini mulia. Tapi mengikuti kehidupan Nabi 24 lebih penting lagi hari ini mulia. Ini yang ditinggalkan umat karena mengikuti kehidupan Nabi itu susah, bersalawat itu paling mudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, kita bersalawat seperti ini, Allah akan berikan salawat 10 kali, mudah hari ini mulia. Tapi mengikuti kehidupan Nabi zahir dan batinnya, ini yang susah. Acara maulid Nabi, bahkan orang kafir menyumbang hadirin yang mulia, sumbang banyak-banyak. Maaf, kami lah di pesantren dulu mau itu maulid Nabi, minta proposal ke hotel orang kafir. Maaf dulu, ini cerita kita dulu. Orang kafir nyumbang gak apa-apa, kata, dikasih mereka. Dia tahu kekuatan kita bukan sekedar itu hadirin. Mereka tahu kalau mereka tidak mau, kalau mereka tahu bahwa itu maulid Nabi membentuk generasi umat yang sangat kuat nantinya, pasti mereka tak kau nyumbang. Ini kami disumbang mereka nih. Kami tinggal di Sepolga, banyak itu orang Kristen. Ini minta sumbangan langsung dikasih mereka nih. Walaupun bupatinya Kristen, wali kota Kristen dikasih nih. Tapi dalam kerja dakwah ini hadirin, sunnah Nabi yang terbesar dalam dakwah ini hadirin. Mau nggak orang kafir ngasih? Mikir dia. Yang menghancurkan kita ya ini dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dakwah Rasulullah yang ditinggalkan umat ini. Ini yang mendatangkan nusratullah hari ini. Dekatnya umat kepada Nabi, sunnah Nabi SAW dengan kerja dakwahnya. Tahun 90 dulunya kita payah nyari usak-usak pakai topi putih, payah. Kecuali kami di pesantren Bulgam yang guru-gurunya yang pakai topi putih. Banyak juga yang topi hitam. Untuk secara umum hadirin mulia, mencari orang-orang yang pakai jenggot, pakai jubah, pakai topi putih, langka. Satu-satu hadirin. Sekarang dengan wujudnya kerja dakwah hadirin mulia, muncul orang-orang yang mencintai Nabi dan kehidupannya sudah dekat dengan sunnah Nabi SAW. Jadi hadirin yang mulia, selagi umat Islam ini tidak serupa kehidupannya, tidur sampai bangunnya dengan sunnah Nabi SAW, maka Allah tidak akan bantu umat Islam hadirin. Kejayaan umat ini, kata Imam Malik, la yaslah hadhihi ummah, tak akan baik umat ini sebagaimana baiknya awal-awal umat dahulu pegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Jadi hadir ke Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah menjadi patokan terakhir kita. Siapa saja umat ini yang menghidupkan sunnah Nabi SAW, dia yang dapat bantuan Allah. Dan ketika umat tidak hidupkan sunnah Nabi, maka kehancuran di tangan umat Islam sendiri. Saat menghancurkan, Allah menggunakan orang-orang kafir, membinasakan umat Islam. Sebagaimana di perang Uhud, Allah gunakan orang kafir, membunuh orang Islam ketika itu. Itu menjadi iktibar bagi kita sampai kiamat. Kalau kita mau dibantu Allah, maka ikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peperangan kedua. Peperangan ketiga hadirin yang mulia, yang besar sesudah Fathul Makkah, namanya perang Hunain. Kaum Hawazin, kaum Tsaqif yang ada di Taif, hendak itu memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Nabi SAW ketika itu membuat pasukan dalam peperangan, yaitu menuju penaklukan kota Makkah. Pasukan Muhajirin dan Ansar berjumlah 10.000 orang. Orang-orang yang baru masuk Islam, yang ta'liful qulub, yaitu mu'allaf baru masuk Islam, dan orang-orang yang suka Islam ketika itu berjumlah 2.000 orang. Bergabung dengan pasukan muslimin. Berapa jumlahnya? 12.000 hadirin. Orang-orang Bani Hawazin, kaum Hawazin dan Thaqif, orang Taif sana, bergabung pasukannya semuanya. Ketika itu ada satu orang pimpinan mereka. Pasukan pimpinan mereka yang pertama dulu ada sudah tua, tapi ada yang muda ketika itu. Yang tua sudah udzur, mengatakan jangan bawa pasukan ini dengan anak-anaknya, istri-istrinya, sama binatang-binatang ternaknya. Jangan bawa. Tapi yang muda tadi, pasukan muda tadi, pimpinan yang muda mengatakan tidak. Kalau sempat mereka tidak dibawa anaknya, mereka akan lari ketika dihujani anak panah. Lari nanti ketika berperang dengan orang Islam. Tapi kalau anaknya, bininya dari situ, tak mungkin dia lari. Akhirnya pasukan ketika itu berjumlah 4.000 pasukan laki-lakinya. Ditambah itu anak-anak sama wanita-wanita mereka. Pasukan muslimin semuanya laki-laki ketika itu rata-rata 12.000 orang. Id a'jabatkum kasratukum lan tughni 'ankum syai'an falan tughni 'ankum syai'an. Allah beritahu dalam perang Hunain. Diabadikan Allah dalam Al-Qur'an tentang perang Hunain. Ketika kamu sombong, a'jabatkum, merasa sombong, merasa bangga, kasratukum, banyaknya bilangan kamu. Orang muslimin mengatakan ketika itu pasukan Islam dulu dalam perang Badar 1 lawan 3 menang kita. Sekarang 3 lawan 1, apa mungkin kita kalah? Dulu 1 lawan 3 kita menang, sekarang 3 lawan 1, apa mungkin kita kalah? Kesombongan itulah Allah tak suka ini. Idza a'jabatkum kasrakum lan tughni 'ankum syai'an. Bilangan yang kamu yang banyak itu 12.000 tak bisa membantu kamu, tak bisa memenangkan kamu. Itu menjadi pelajaran yang mulia. Di zaman Nabi tak bisa menang umat Islam, tatkala umat Islam bangga dengan bilangannya. Kita bangga umat Islam terbanyak di Indonesia. Berapa persen? 80%. Masya Allah. 80% tambah bilangannya lagi. Hal itu berapa jumlahnya? Ratusan juta hari ini. Lebih dengan 130 juta umat Islam di Indonesia. Hadirin yang mulia, kalau kita lihat pasukannya umat Islam sekarang, umat di dunia berapa miliar? 7 miliar lebih kurang. Islam 2 miliar. Islam 2 miliar. Kalau dilihat dari segi pasukan zaman dahulu, mereka senjata nggak lengkap. Sekarang senjatanya nuklir di mana-mana ada. Pasukan orang Islam banyak sudah senjatanya. Pasukan tempurnya sudah banyak. Marinirnya ada, angkatan daratnya ada, polisiannya ada, angkatan udaranya ada. Lengkap dengan senjatanya. Turki berapa besarnya pasukannya? Negara itu negara Iran berapa banyak, Saudi berapa, Pakistan, negara Bangladesh, negara di Afrika Utara, negara Islam berapa banyak pasukannya. Lan tughni 'ankum syai'an, tapi tak bisa mendatangkan apa-apa hadirin. Walaupun umat Islam 2 miliar, yang ngejek umat Islam itu banyak hadirin, tapi nggak takut mereka hadirin. Nggak takut mereka. Karena umat Islam seperti buih di atas lautan. Kata Nabi SAW, nanti akan datang satu masa, kata Nabi, kamu itu seperti hidangan di tengah makanan, di atas meja. Maka orang kafir itu menyantap kamu nanti semuanya, berebutan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami ketika itu sedikit? Tidak, kamu itu banyak sekali. Tapi banyaknya kita seperti buih di lautan, terombang-ambing, tak bisa buat apa-apa. Maka hadirin yang mulia, ketika umat Islam bangga dengan senjatanya, banyaknya jumlahnya, pakaiannya banyak, makanannya banyak, lengkap obat-obatannya, tapi lupa tawajuh kepada Allah, tak bisa buat apa-apa hadirin. Di zaman Nabi SAW banyaknya makanan,
Banyaknya ghanimah, pasukan banyak, tak bisa buat apa-apa. Nabi ada di situ. Ketika dihujani panah oleh orang-orang Hawazin, orang Thaqif, orang Taif sana, maka pasukan muslimin ketika itu kocar kacir dipanah. Pasukan Islam punya panah, tapi tak bisa memanah ketika itu. Tak bisa melawan. Kenapa? Allah yang menggerakkan hati mereka. Allah yang membuat segala-galanya. Menggerakkan hati orang kafir memanah Allah. Membuat hati orang Islam ketakutan Allah. Maka orang Islam lari semua terbibir. Nabi mengatakan, Ana Rasulullah, Ana Nabiullah, aku bukan pendusta. Ana Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Nabi menjerit-jerit, tak ada yang dengar satupun dari yang mulia. Tinggallah berapa puluh orang bersama Nabi. Ada Abu Bakar, ada Ali, ada Umar. Berapa orang cuma hari namanya? Tak banyak bersama Nabi SAW. Abbas ketika itu ada. Abdullah bin Abbas itu ada waktu itu. Hadirin yang mulia. Maka ketika itu Abbas dengan lantamnya. Suaranya besar. Berdiri dan memanggil. Dalam riwayat ada dua riwayat. Abbas mengatakan, wahai orang-orang yang pernah berbaiat kepadaku di Baitul Aqabah. Baiatul Aqabah. Waktu dulu sebelum Nabi hijrah. Orang-orang Aus dan Khazraj, orang Madinah, orang Ansar ketika itu mereka berbaiat dengan Nabi di tangan Abbas radhiyallahu anhu. Abbas mengatakan, tahu nggak kalian siapa Muhammad ini? Ini dari kaumku, kata. Ku bela dia mati-matian. Hidup matinya, kaumku membelanya. Apakah kalian mau membelanya ketika sampai di Madinah nantinya? Kami membelanya hidup mati kami, kata orang Ansar. Maka ketika itu Abbas mengatakan, wahai orang-orang berbaiat di Aqabah sama aku dulu. Mana janji kamu berbaiat hidup mati bersama Rasulullah SAW? Akhirnya orang semua mendengar, berbalik mereka, kuda mereka tinggalkan, berbalik bersama Nabi. Dalam satu riwayat mengatakan bahwa Abbas ketika berteriak, wahai orang berbaiat di tahta syajarah, baiatul Ridwan. Sebelum Fatu Makkah ketika itu. Pernah berada itu Nabi tahun 6 Hijriah. Mereka berbaiat kepada Nabi SAW buah pohon. Bahwa siapa setia bersama Nabi, hidup mati bersama Nabi. Mana yang ketika itu berbaiat itu? Maka orang Muhajir dan Ansar yang berbaiat balik mendatangi Nabi SAW. Jumlahnya tidak banyak hadiahnya. Melawan yang 4.000 tadi tak banyak jumlahnya. Tapi Allah menangkan. Wa anzalallahu sakinah. Allah turunkan ketenangan jiwa kepada Rasulullah dan para orang beriman. Kenapa? Baliknya mereka mengikuti Nabi SAW. Menghilangkan keangkuhan mereka. Bangga, sombongnya dengan banyaknya makanan mereka. Banyaknya jumlah mereka. Banyaknya senjata mereka. Bahwa pasukan mereka pasukan hebat. Jangan sempat terbetik di hati kita seperti ini. Maka sifat kesombongan ini Allah katakan al-kibriya'u ridai. Sombong itu selendangku. Barang siapa menyanyiku dalam makara ini, aku akan campakkan dia ke dalam neraka. Bahkan kata Nabi SAW, la yadkhul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibir. Tak akan masuk surga kata Nabi orang dalam hatinya ada rasa sombong walaupun seberat biji sawi. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, jangan bangga dengan bilangan kita. Jangan bangga dengan senjata kita. Tapi bangga kita hanya dengan ada Allah dan Rasul bersama kita. Bersedia insya Allah. Ini pelajaran ketiga. Pelajaran keempat kepada kita ada perang namanya perang Tabuk. Perang Tabuk ini musim panas. Panen korma sudah dekat. Kalau mereka tinggal besok sudah panen nih. Maka Nabi SAW mengingatkan para sahabat. Karena jaraknya begitu jauh, pasukan yang dilawan pasukan Rum ketika itu. Maka ketika itu Nabi SAW itu mentarget para sahabatnya untuk buat persiapan begitu banyak. Maka ada 3 orang para sahabat yang tidak ikut perang dan juga banyak orang munafik yang mengatakan kami tidak mau perang. Inna buyutana aurah, karena di rumah kami ada aurat, ada perempuan. Tak mau mereka perang. Tapi ada 3 sahabat yang selalu ikut dalam perang Badar bersama Nabi. 3 orang ini tak ikut. Hilal dan siapa namanya? Ka'ab bin Malik. Sama lagi 3 orang sahabat Nabi tidak ikut dalam istima'iyat gitu.
Nabi siap mengumpulkan pasukan untuk perang. Mereka tidak ikut, sibuk dengan keluarga dan harta benda mereka. Ketika Nabi SAW sudah berangkat, Nabi tanya, mana Ka'ab? Mana Hilal? Mana mereka yang 3 orang itu? Allah abadikan dan mengkurang sejarah mereka. Hadirin yang mulia, Nabi kecewa mereka tidak ikut dalam barisan Nabi memperjuangkan agama. Hadirin yang mulia, apa yang dibuat Allah bagi mereka? Diboikot mereka selama 50 hari. Tak ada bercakap-cakap dengan Nabi dan para sahabat. Ini menjadi realita hadirin bagi kita. Apabila umat ini tidak mau andil dalam istimewaiyat umat pada saat ini dalam perjuangan agama, Allah sendiri yang boikot mereka. Kalau kita dilarang hadirin mulia, para masa kita melarang, jangan dibuat seperti itu. Tapi Allah akan buat hadirin mulia. Maka masa kita mengatakan musibah yang terbesar sekarang adalah ketika orang-orang ahli dakwah sibuk memikirkan jemaah keluar 4 bulan 40 hari, dia tenang-tenang saja di warungnya, di ladangnya, kemudian di sawahnya, di kebunnya, di kantornya, mikir pun sedikit tidak ada hari ini. Ikut istimewaiyat berpikir pun tak ada. Jangan kamu keluar 4 bulan berpikir sedikit pun tak ada. Ini musibah paling besar ini. Jangan sampai kita terpilih orang seperti itu. Jangan sampai kita nggak ada andil dalam pengelolaan jemaah sekarang hari ini. Masa kita mengamanahkan kepada kita sekarang saudara kita 2 provinsi yang jauh kemari, yaitu Jambi sama Aceh dekat. Ini Kaltim hadirin yang mulia jauh sama Bengkulu. Kita disuruh berkorban banyak lagi halnya. Sekarang apa yang mau kita buat dalam perkara ini? Apakah kita mau tertinggal sebagaimana 3 orang yang diboikot oleh Allah dan Rasulnya? Apa kita mau seperti orang itu? Mau nggak? Jangan mau hadirin yang mulia. Sempat mati mereka sebelum 50 hari. Mati apa mereka hadirin yang mulia? Sempat kita mati, tak ada berpikir pengeluaran jemaah, tidak ada andil dalam melakukan jemaah. Mati apa kita nanti hadirin yang mulia? Sibuk pada masa kita, suruh-suruh kita berpikir mati-matian hadirin yang mulia. Dia tenang-tenang saja di rumahnya, tak terpikir sedikit pun, ikut risau di mahallanya, di halakonya tidak datang memikirkan pengeluaran jemaah. Bahkan dia pula yang menagih orang, jangan jos-jos sekali lah, jangan jos-jos sekali lah, nggak usah. Hadirin yang mulia, ini bahaya orang seperti ini. Ka'ab bin Malik bukan menyuruh orang jangan ngejos-ngejos sekali, tapi mereka ada udzur tersendiri yang mulia. Ini sudah tak mau ikut, tapi mereka pula mengatakan nggak usah ngejos-ngejos sekali lah. Ini bahaya, lebih parah daripada itu nanti dibuat Allah. Kita tak boleh memboikot mereka, Allah akan boikot mereka hari ini. Ini yang bahaya, kalau Allah boikot mereka lebih parah lagi yang mulia. Maka hadirin Allah SWT, jangan sampai kita yang hadir di sini tidak ambil dalam pengelolaan jemaah ke Bengkulu sama Kaltim. Bersedia insya Allah. Tak aja kita sebab banyak ke Kaltim dan Bengkulu, bapak-bapak yang diharapkan sebagai jumidat penanggung jawab. Kalau di sini kita yang hadir berapa orang sekarang ini? Ada Bengkulu 1000. Kalau sempat 1000 ini dikirim ke Kaltim, dibagi 2 500, Bengkulu 500 Kaltim, selesai Pak. Berapa jemaah? 500 berapa jemaah dia? 50. Dalam periode 50 udah tertunaikan Kaltim sama Bengkulu. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita bawa pikir dari sekarang. Yang 50 jemaah ini membawa itu pikir ini masing-masing nanti. Yang 500 sampai 1000 orang ini bawa pikir ke mahallanya dan halakonya. Bentuk jemaah 2 kali lipat. Maka 2 kali lipat bisa 1000 orang ke Bengkulu, bisa 1000 orang ke Kaltim kita kirim. Kalau sudah 1000 orang sampai itu 100 jemaah ke Kaltim sama Bengkulu kita kirim, goncang Kaltim dan Bengkulu, bisa hidayah lebih banyak lagi. Tak ada istilahnya berpecah lagi di sana, nyatu nanti di sana semuanya. Bersedia insya Allah. Kita jangan cerita khilafiyah sama mereka, butuh jemaah sebabnya pasti nyatu dengan kita mereka semua. Bersedia insya Allah. Insya Allah catat namanya, insya Allah kita akan mulai ke jemaah sebabnya ya, ke Bengkulu dan Kaltim sekarang. Jangan ada ketinggalan, subah ulamanya 40 hari ya, masurohnya, pelajarnya, kirim sebabnya ke Bengkulu sama Kaltim. Bersedia insya Allah. Baik Pak, silakan. Kita ini masa tafsir Pak, jangan berdiri dulu Pak. Sekarang yang akan 6 bulan dulu Pak, coba boleh berdiri dulu Pak. Niat dulu yang kali ini akan berangkat 6 bulan. Baik Pak, silakan.
Yang tahun ini akan menyempurnakan takaja 6 bulan Pak. Berdiri dulu Pak. Masya Allah. Sedikit kali Pak. Penanggung jawab semua nih Pak. Lagi Pak. Yang 6 bulan dulu Pak. Tahun ini Pak. Kita sempurnakan takaja kita dulu. Ini penanggung jawab semua nih Pak. Masya Allah. Berdiri dulu Pak. Silakan Pak. Aminkan ya Allah berangkat 6 bulan. Nah, boleh Pak. Duduk sebentar Pak. Masya Allah. Silakan. Semoga Allah mudahkan. Kemudian hadirin yang mulia, taskil kita persuba. Sekarang negara jauh di tiang 15 dan 16. Sekarang boleh Pak. 1 bulan ke depan yang akan berangkat negara jauh boleh ke tiang 15, 16. Ada Pak Haji Khalid di sana Pak. Silakan. Mari Pak. Sana Pak, silakan. Nah, tiang 15, 16. Mari Pak, silakan. Taskil kita sekarang persuba hadirin yang mulia. Kerja kita semakin hari semakin baik hadirin ta'ala. Kita ikut arahan daripada orang tua kita, insya Allah berkah hadirin kita. Mari silakan. Negara jauh tiang 15, 16, Bengkulu Kaltim juga boleh Pak, catatkan namanya Pak. Ya Allah. Mari Pak, silakan. Bengkulu dan Kaltim juga boleh, catatkan yang akan berangkat ke negara jauh dalam waktu dekat insya Allah Pak. Alhamdulillah. Orang tua kita sekarang sudah berada di Bogota, Kolombia Pak. Masya Allah. Mari Pak, silakan. Silakan. Ada juga kawan-kawan kita sekarang lagi di Brazil Pak, dari Medan Johor. Alhamdulillah mereka di Brazil. Masya Allah. Ada beberapa jemaah yang sekarang ini sedang lagi di Turki. Dari kota Madia ada beberapa hadirin yang sedang di Turki. Mari Pak, silakan. Mari Pak, siapa yang niat berangkat dari sekarang sampai keberangkatannya, maka dia mendapatkan, insya Allah mendapatkan pahala berangkat negara jauh Pak. Silakan. Mari Pak, silakan. Silakan, negara jauh tiang 15 dan 16. Jangan tengok kantong Pak, jangan tengok khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Mari Pak, tengok. Silakan. Kalau ditengok kantong, masya Allah, kantongnya pun sedikit Pak. Apalagi kartun, ya kan? Kantongnya nggak banyak Pak, tapi tengoklah kantong khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Negara jauh tiang 15 dan 16. Kemudian alhamdulillah IT juga. Ini Pak baru WA dari Amir Sab kita, Bali. Iya. Jadi jemaah beliau ini sudah sepakat dengan Kolombia, orang-orang Kolombia. Jadi Kolombia ini dinyatakan khusus takaja untuk Sumatera Utara aja jemaah. Jadi untuk itu dimintakan sebelum nanti jamaah Mirsad kita pulang Desember atau Januari, ini jamaah kita yang berangkat ke sana sudah sampai di sana jemaah Allah. Jadi sepanjang tahun jamaah kita ini nggak pernah putus di Kolombia. Jemaah. Coba dikhususkan Pak, yang siap ke Kolombia Desember Januari Pak, tunjuk tangan. Mari, itu Pak. Di sana dicatatkan namanya Pak ya. Catatkan Pak. Yang siap ke Kolombia insya Allah. Masya Allah. Tabakunya nggak banyak Pak, 50 ikan aja Pak insya Allah. Sikit itu Pak ya, 50 ikan kan? 50 nggak sampai 100. Mari Pak, silakan di tiang 15 dan 16. Mari Pak, niat Pak. Jangan pandang kantong Pak, Masya Allah. Pandang khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Mari Pak. Taskil dari Amir Sab tadi supaya berangkat ke Kolombia insya Allah, Masya Allah. ITB tiang 17 Pak, Masya Allah. Sana petugas sudah merindukan bapak-bapak sekalian, Masya Allah. Dari Kaltim juga boleh, dari Bengkulu juga boleh. Silakan, catatkan Pak. ITB tiang 17 boleh Pak, silakan. Masya Allah, alhamdulillah. Kita baru dengar visa India sudah buka, tapi kita taat, kita dengarkan dulu nanti apa arahan dari markas Kebun Jeruk hadirin yang mulia. Walaupun sudah kita dengar kabar visa India sudah ada, tapi kita taat dulu, sabar, kita dengarkan keputusan dari orang tua kita di Kebun Jeruk insya Allah. Bulan Desember nanti insya Allah akan musyawarah Indonesia. Lagi Pak, silakan yang 17 India Pak. Allah Akbar. Silakan Pak hadirin yang mulia. Masya Allah, ya Allah mudahkan ya Allah. Masya Allah, silakan. Yang ada utang yang mudahkan untuk melunaskan ya Allah. Allah Akbar. Mari Pak, silakan. Catatkan Pak, tapi terutama yang cash. Masya Allah, yang cash itu Pak, walaupun sebulan depan dia akan berangkat, itu dia berhitung cash insya Allah. Mari Pak, silakan. Kemudian 4 bulan baik tiang jalan kaki maupun juga 4 bulan biasa di tiang 18. Mari Pak, silakan. Mari Pak, silakan. 4 bulan. Jalan kaki ataupun biasa, silakan. Di tiang 18. Masya Allah, silakan.
Silakan di tiang 18 Pak. Ada petugas di sana yang merindukan bapak-bapak sekalian. Masya Allah. Jangan ke kamar mandi dulu Pak. Ini masa penting. Nanti kita kasih waktu untuk ke kamar mandi. Silakan. Masa taskil ini adalah masa yang penting hadirin yang mulia. Masa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jangan beranjak Pak. Kalau tidak beranjak ke tempat taskil. Mari Pak. Silakan. Jangan dulu bangkit. Sebelum doa kemudian majlis nanti kita bacakan. Silakan hadirin yang mulia. Kemudian 40 hari di tiang 19 dan 20. Sana Pak, sebelah kiri. Silakan. Mari Pak, walaupun malu-malu Pak ya. Nisab masyuro gak apa-apa, silakan. Mari 40 hari. Silakan sana. Di tiang 19. Jangan malu-malu Pak. Enggak apa-apa. Malu-malu itu Allah ada dua nilainya Pak. Walaupun malu, tapi malu karena itu agama Allah tetap ada nilainya. Mari Pak, silakan di tiang 19. Kemudian untuk masyuro silakan di tiang 9. Mana 9? Ah ini 9 Pak, silakan. Dekat tim tasbih. Mas Puro, yang akan berangkat 40 hari, 2 bulan. 15 hari juga mungkin ya? Ah 15 hari juga, silakan. Mari Pak. 2 bulan, 40 hari, 15 hari. LPD negara jauh pertama, silakan. Masya Allah. Mari Pak, silakan. Silakan hadirin yang mulia. Masya Allah. Subhanallah dikasih Allah. Taskil tetap berlanjut Pak ya, insya Allah azan akan dikumandangkan pada pukul 8 pas. Ya, azan akan dikumandangkan pada pukul 8 pas, insya Allah. Mari Pak, yang taskil jalan terus, insya Allah. Silakan. Masya Allah.